Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Kali ini kita akan kembali membahas saham-saham request dari Sobat Trader pada perdagangan 17 Januari 2025 part yang keempat. Yang pertama adalah PSAB. J Resources Asia Pasifik pada perdagangan 17 Januari menguat 4,24%. Cara bandarmologi netral yang keluar ZR, PC, CP, yang masuk XL, EP, AK sama-sama kuat antara seller dan buyer. Narasi stokastik sudah mengarah ke atas, sudah hampir overbought. Ini gambaran sideways kita dari PSAB, tampak akan sideways di range 230 ya, 230 sampai ke 260. 228 sampai ke 260. Jika sebenarnya sudah menyadari harga bawah, pantau-pantau saja. Jika belum mampu menembus resistance di 260, silahkan take profit PSAB. Bandar volume menunjukkan distribusi yang masif, namun pada perdagangan 17 Januari tampak ada sedikit akumulasi. Foreign ada masuk pada tanggal 17 Januari 1 miliar. Meskipun begitu, 260 ini akan menjadi resisten kuat yang sebelumnya adalah support dari PSAB ya. Jika berhasil menembus, maka ada potensi PSAB kembali ke 280, 290, 300. Namun jika gagal menembus 260, ini kemungkinan akan ke sini, lalu kembali turun ke 228, 230. Jika masih bertahan di 228, 230, maka akan sideways di sekitar sini. Sebelum nanti dia apakah breakout ke atas atau breakout ke bawah. Ada dua opsi. Maka strateginya buy on weakness adalah pilihan yang utama karena buy on breakout bisa jadi gagal seperti beberapa waktu yang lalu di sini. Ini berhasil breakout resisten 330 breakout resisten. Ada yang coba spekulasi buy on breakout, ternyata 2 hari berikutnya di bawah turun cukup dalam. Dan ini sebenarnya kita juga coba spekulasi buy on weakness, namun pada tanggal 19 Desember ini juga ada bantingan cukup keras 20%. Setelah itu ini mulai tampak sideways, konsolidasi. Sudah tampak supportnya, tinggal atur area entry-nya saja jika sebenarnya ingin spekulasi buy di PSAB, karena beberapa waktu belakangan karakter ini cukup mudah ditebak dengan pola sideways-nya. Kemudian emiten berikutnya yang dibahas ada PTMR. Ini juga ada sebuah trader yang dalam kondisi floating loss PTMR. Floating loss kurang lebih 12,2%, sehingga perkiraan Joy Trader, Sobat Trader punya di harga 148. Maka untuk bisa kembali naik ke 148 harus ada kenaikan 13,8%. Kita lihat cara bandarmologi. Ada akumulasi tanggal 17 Januari oleh IH, PO, YBSH. Namun emiten ini memang cenderung tidak kemana-mana harganya ya. Pada perdagangan pada Desember sempat menguat cukup tinggi, lalu turun lagi. Jika melihat asing yang terus akumulasi, sebenarnya emiten ini cukup menarik, namun karena bandarnya yang memang belum mengizinkan untuk naik, entah karena apa, sehingga emiten ini ya tidak kemana-mana harganya. Akan menjadi menarik untuk tektokan sebenarnya. Dapat sih di 129, jual 131, kembali 129, jual 31. Sejauh ini polanya seperti itu. Pada perdagangan 4 Desember ini sempat menguat bahkan cukup tinggi sampai high-nya di 158. Meskipun begitu, kondisi saat ini untuk PTMR cenderung sideways. Jika Sobat Trader average price-nya di 148, berarti beli di sini ya. Kemungkinan besar beli di tanggal 4 Desember ini. Saat naik kencang beli di sini 148. Resisten saat ini ada di 135. 135 harus ditembus untuk PTMR bisa kembali
menguat. Harus breakout 135 dan bertahan di atas itu, maka PTMR akan bisa ke 140, akan bisa ke 148. Untuk sobat trader yang ingin average down PTMR dengan resisten terdekat di 135, maka kita coba hitung. Untuk sobat trader bisa berada di average price 135, harus ada penambahan 240% dari lot yang sudah dimiliki. Nanti average price 135 kemungkinan besar bisa kejemput jika beli di 130. Kalau beli di 129, ya 24% ini dan 240% ini juga cukup. Atau kita paskan 250% dengan target terdekat 135. Meskipun belum tentu akan naik dalam waktu dekat, namun ini bisa jika sobat trader beli di 129 ya. Beli di 129, 128 karena ini ada akumulasi yang masif, sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk menguat. Namun entah kapan, yang jelas jangan sampai jebol 128. Jangan sampai jebol 128. Kalau sobat trader beli di 129, average down yang banyak 250% dari lot yang sudah dimiliki. Nanti average price-nya ada di 135, pas di resisten. Nanti semoga bisa segera kejemput atau bahkan bisa segera floating profit. Kalau mau average down. Kalau masih ingin bersabar menunggu supaya nanti naik, juga dipersilahkan. Keputusan ada pada sobat trader. Ini kita lihat akumulasi dari tanggal 4 Desember, sudah lama berarti ya. 4 Desember ya akumulasi cukup besar RG ini. RG ATCC. RG punya 880.000 lot. Average price di 132. Ya ini yang dinamakan meskipun adanya akumulasi harga tidak kemana-mana ya ini. Namun bukan berarti harga tidak kemana-mana ini akan ada waktunya nanti naik. Ya memang, namun kapan? Yang entah kapan. Jika kita menunggu ikut mereka akumulasi sedangkan mereka modalnya ratusan juta, mereka sudah profit di yang juga, mereka hanya nyendal saja di PTMR, ini bisa saja hitungan mereka nyendal, namun kita bisa saja masuk jumlah besar dan nggak jalan-jalan. Nah, maka kalau memang ingin supaya modalnya bisa berputar, jika mau cut loss, ini sebenarnya tanggung karena sangat dekat dengan support. Jika mau average down, ini juga mengkhawatirkan sebab belum tentu akan bisa langsung jalan, justru modalnya akan mengendap lama, sehingga keputusan yang harus sobat trader eksekusi benar-benar mendasar pada keyakinan sobat trader. Kalau memang masih akan naik, ya silakan average down, TP di 135. Kalau memang mau average down, kalau tidak, ya cut loss saja nanti ketika naik ke 135. Karena kemungkinan kalau naik ke sini gagal naik lalu koreksi lagi. Kemudian PTRO, Petrosi. PTRO kembali menuju ke all time high-nya pada perdagangan 17 Januari menguat 4,23%. Setelah pada perdagangan 16 Januari sempat terkoreksi sampai ke 3170, kemudian menguat sampai ke 3520, 3550, lalu pada perdagangan 17 Januari kembali menguat. PTRO pada perdagangan 17 Januari asing ada masuk secara bandarmologi tanggal 17, kita lihat netral, tidak daya cukup berarti, namun tampak XL XC distribusi yang masuk LG, CC, AK, CD menuju ke 3800 dan tampaknya ini berhasil breakout pattern pennant. Kita coba gambar dengan time frame 1 jam, breakout pattern flag bahkan untuk PTRO breakout pattern flag.
Ya ini ya gambarannya ya. Breakout pattern flag yang menandakan bahwa akan ada penguatan lanjutan untuk PTRO setinggi ini sampai sini. Kita clone. Maka target kenaikannya akan sampai ke 4.000 ya. Kemungkinan kenaikan PTRO masih akan bisa ke 4.000. Disclaimer. Semua hanya bersifat potensi, tidak ada kepastian. Namun melihat dengan time frame daily pun juga sangat bagus, maka kenaikan PTRO ini akan menjadi hal yang wajar ya. 3.800 sudah hampir sampai, 3.900 sedikit lagi, 4.000 akan menjadi resisten kuat dari PTRO. Meskipun pada perdagangan 17 Januari fundamentalnya netral, namun ada asing masuk 17 miliar. Setelah ada jualan besar di sini, asing mulai akumulasi lagi, bisa jadi 20 Januari asing akumulasi lagi, harganya menguat. Kemudian PIVA, Pyridam Pharma. PIVA 2 hari terakhir terkoreksi pada perdagangan 17 Januari terkoreksi 2,79% secara benchmarkologi netral. Kita lihat volume perdagangan 15 Januari saat menguat bagus, kemudian 2 hari terakhir koreksi dengan volume kecil. Buangan besar tanggal 16 Januari. Tanggal 16 Januari ini foreign jualan, bandar jualan. Kondisi dalam kondisi downtrend. Breakdown 520, menguat 520, gagal jebol 520, koreksi. Menguat 520, koreksi, menguat 520, koreksi, menguat 520, koreksi. Ini ada potensi menguat 520, kemudian koreksi. Setidaknya tetap harus bertahan di atas support kuatnya saat ini 159. Jangan sampai jebol 159, 158. Jika pada perdagangan beberapa waktu ke depan akan ada penguatan lanjutan, maka ini potensi membentuk head and shoulder. Tampak lebih jelas dengan time frame yang lebih kecil 1 jam. Ya, ini shoulder, head, shoulder. Sehingga ada potensi untuk penguatan lanjutan dari PIVA. Ada sebuah trader yang dalam kondisi floating loss PIVA dengan floating loss 23%. Sehingga Joy Trader perkirakan sebuah trader punya di harga 226 ya. Karena last price di 174, floating loss-nya 23%, kurang lebih ada di harga 226, semoga benar. Untuk kembali ke 226 harus ada kenaikan 29%. Arah lebih. Untuk kembali ke 226 dari 174. Strateginya jika sebuah trader ingin average down PIVA, ini waktu yang menarik untuk sebuah trader ingin average down PIVA dengan resistensi 200. Resistensi 200 sangat dekat dengan support saat ini PIVA 170, 158, jangan sampai jebol. Strateginya untuk sebenarnya ingin average down PIVA dengan resisten di 200, resisten psikologis, maka seharusnya sebuah trader average down sampai berada di bawah 200. Untuk bisa berada di bawah 200 membutuhkan penambahan sebesar 15, cukup 10, 100%. Ya, jika sebuah trader spekulasi buy PIVA, average down PIVA di harga 174, 100% dari lotnya sudah dimiliki, maka average price-nya akan di 200 pas dengan resisten. Sehingga kemungkinan untuk bisa terjemput besar. Namun, jika breakdown dari support 170, breakdown dari support 158, ya akan makin dalam. Justru harapannya average down nanti bisa segera terjemput, namun average down justru makin dalam koreksinya. Floating loss-nya bisa makin besar. Karena nominal yang masuk makin besar. Sehingga untuk perdagangan 20 Januari, pantau saja bagi sobat yang punya PIVA dan ingin average down. Harapannya akan ada kenaikan dan memang jika tampak ada kenaikan di PIVA, silakan untuk average down pada perdagangan 20 Januari 2025. Jika ingin average down, kembali
Disclaimer, keputusan untuk investasi jual beli ada pada tanggung jawab sobat trader karena kondisinya yang sangat downtrend ini juga sangat dalam, harapannya sudah melandai sehingga yang ada hanyalah tinggal penguatan lanjutan. Ini shoulder, head, shoulder. Kemudian pivot, semil. Sarana mitra luas. Time frame daily pada perdagangan 17 Januari. Small distribusi yang keluar BKAK ZP, yang masuk XCXLCP. Tidak kapok-kapok, ini retail-retail masuk di emiten yang seperti ini. Ya, setelah menguat cukup tinggi, dibanting pada perdagangan 14 dan 15 dibanting cukup kencang. Foreign jualan cukup besar di tanggal 14, 17 miliar. Saat ini untuk SMIL dalam kondisi downtrend, namun ini sangat dekat dengan support sebelumnya. Ya, closing di 111, sempat melemah ke 103, dan ini sangat dekat dengan support psikologis di 100, sangat dekat dengan area supply dari SMIL sejak beberapa waktu yang lalu. Nih, support 100. Maka jika sobat ingin spekulasi buy di SMIL, silakan spekulasi buy di dekat-dekat 100. Semoga bertahan di atas 100 dan ada penguatan. Kalau belum masuk, lebih baik tidak masuk karena pergerakannya cukup volatil nih ya. Bantingan 2 hari terakhir tanggal 14 dan 15 Januari ini cukup kencang, kemungkinan sobat trader tidak sempat kabur kecuali benar-benar masang cut loss. Kalau tidak masang cut loss, sudah dibawa turun dalam udah pusing. Maka silahkan entry di emiten-emiten yang prospeknya bagus, teknikalnya bagus, fundamentaloginya bagus. Saling mendukung antara satu sama lain, maka membuat sobat trader bisa lebih yakin untuk spekulasi buy. Selanjutnya ada Toba. TPS energi utama pada perdagangan 17 Januari harganya tidak kemana-mana, menguat namun kemudian koreksi, masih belum mampu menembus 520, namun secara fundamentologi tanggal 17 Januari ada akumulasi. Sebenarnya menarik untuk Toba karena tampak foreign terus akumulasi di Toba nih. Meskipun kecil, kita lihat akumulasi dari foreign di Toba ini cukup lumayan. Rutin, tidak begitu banyak, sehingga totalnya pun akan besar nih. Akumulasi terus di harga bawah. Tampaknya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk Toba bisa kembali menguat. Dengan resisten terdekat di 400, resisten berikutnya di 420. Yang jelas kalau berhasil berikutnya 420, pertanda untuk TPS energi utama akan kembali uptrend, terjadi bullish reversal. Meskipun RSI stokastik menunjukkan sudah dead cross, namun semua ini bisa berubah ketika bandar mengendaki untuk naik, maka restinya nanti juga akan ikut naik. Silahkan bagi sobat yang punya dari harga atas, mau average down, ini tampaknya sudah menarik. Selama bertahan di atas 380, jagain 380, jangan sampai membentuk lower low. Jika membentuk lower low, sudah bisa jadi akan ada koreksi lanjutan. Bisa jadi ini hanya pantulan sesaat. Jika breakdown 380 pas di MA 200-nya juga. Terakhir untuk emiten yang ingin dibahas ada Visi. Satu Visi Putra pada perdagangan 17 Januari menguat 12,50%. Cara fundamentologinya netral, yang keluar IHXLPGRO, yang masuk BKYPAK. Tampak menarik karena ada asing yang tertarik untuk spekulasi buy di Visi. Pada perdagangan 17 Januari asing ada masuk 900 juta. Pada perdagangan 15 Januari asing juga ada masuk sekitar 500 juta. Maka bagi sobat yang punya Visi, silahkan diatur saja area taking profitnya dalam kondisi downtrend maupun dalam kondisi uptrend. Ini termasuk emiten-emiten yang suka dibanting cukup keras ya.
Meskipun ini dalam kondisi uptrend, dibanting 2 hari, ya tidak sempat untuk kabur. Ini kondisi uptrend, ini dibanting 3 hari, tidak sempat untuk kabur, tidak sempat untuk merencanakan. Maka atur saja jika sobat trader ingin spekulasi buy di VC dan ingin cepat take profit. Jangan terlalu lama buat emiten-emiten seperti ini, sebab ketika market sesi 1 dibuka, bisa jadi overnya kosong langsung dihaki oleh bandar-bandarnya ini. Nanti leadernya ketakutan, leadernya CL. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan emiten-emiten pada perdagangan 17 Januari 2025 mendasar pada request dari sobat trader. Jika ada masukan dan saran, silakan japri kepada kami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.